Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen asesmen pembelajaran Bapak Indra Mustafa SPDI MPDI yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya sebagai moderator dari kelompok 7 akan memaparkan materi yakni tentang analisis item instrumen hasil belajar. Di sini akan saya perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Muhammad Hafidatul Mustafa, saya sendiri yang bertindak sebagai moderator. Yang kedua, Lailia Widianti. Yang ketiga, Miko Faizal Azari. Yang keempat, Muhammad Mustajib Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, Kurnia Rahmanda Pramesti. Untuk pemaparan materi yang pertama kepada Mbak Kurnia Rahmanda Pramesti, monggo. Baik, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan tentang pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian dibagi menjadi dua, yakni penilaian acuan norma atau Norm Reference Assessment, dan kedua penilaian acuan kriteria atau Criterion Reference Assessment. Yang pertama, penilaian acuan norma atau Norm Reference Assessment. Pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penelitian yang sama. Jadi hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Mbak Kurnia Rahmanda Pramesti. Untuk yang berikutnya, pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Lailia Widianti. Kepadanya monggo dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penilaian acuan kriteria. Penilaian yang mengacu pada kriteria atau patokan. Interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi atau hasil belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya oleh Mbak Lailia Widianti. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Miko Faizal Azari. Kepadanya dipersilahkan. Ruang lingkup penilaian hasil belajar. Ruang lingkup penilaian hasil belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, domain kognitif, pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika sampai matematika. Ruang lingkup penilaian hasil belajar yang kedua yaitu domain afektif, sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan interpribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Ruang lingkup penilaian hasil belajar yang ketiga yaitu domain psikomotor, keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, spasial, dan kecerdasan musikal. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Mas Miko Faizal Azari. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Mustajib Amin. Pemaparan materi yang terakhir.
kepadanya, monggo dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi pada kali ini, yakni tentang praksis pendidikan di Indonesia. Domain kognitif direfleksikan dalam 4 kelompok mata pelajaran, yaitu tentang bahasa, matematika, sains, dan ilmu-ilmu sosial. Jadi di Indonesia itu domain kognitif itu berupa tentang bahasa, matematika, sains, dan ilmu-ilmu sosial. Kemudian domain psikomotor, yaitu dalam bidang mata pelajaran tentang pendidikan jasmani, keterampilan, dan kesenian. Itu semua berdomain pada psikomotor. Dan yang terakhir adalah domain afektif yang direfleksikan dalam mata-mata pelajaran, yaitu yang berupa agama dan kewarganegaraan. Jadi setiap domain itu memiliki bentuk mata pelajaran tersendiri-sendiri. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7, yakni analisis item instrumen hasil belajar. Semoga atas pemaparan pemateri-pemateri yang telah disampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya selaku moderator dari kelompok 7, mohon maaf bila ada keliru kata atau mana kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya hanyalah manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.